Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian selanjutnya dari pengenalan terhadap merek dan ekuitas merek, yaitu mencoba mengkaitkan antara ekuitas merek dengan secara holistik aktivitas pemasaran. Dalam hal ini kemudian kita harus memahami bahwa ketika bicara masalah manajemen pemasaran, di situ kita akan mendiskusikan tentang strategi yang umum, yaitu menetapkan STP-nya terlebih dahulu, segmentasi, targeting, positioning. Setelah itu kemudian kita akan mendiskusikan tentang bauran pemasarannya, baik produk, price, promotion, place. Nah, jadi STP itu hal yang utama sekali harus kita munculkan untuk kemudian melakukan aktivitas pemasaran yang lainnya. Nah, maka kali ini kita akan coba melihat keterkaitan antara STP, konsep segmentasi, targeting, positioning, dengan ekuitas merek. Baik, kita akan melihat bahwa segmentasi adalah di mana kita mengelompokkan pasar, bahwa pada dasarnya pasar itu kita tidak lihat dengan kondisi yang sama, bahwa pasar yang menjadi target kita itu terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda. Maka kita harus melakukan pengelompokan terhadap mereka. Bagaimana cara mengelompokkan? Terserah. Apakah berdasarkan demografi, geografis, psikografis, dan keperilakuan. Terserah dari produsen untuk bagaimana cara mereka mengelompokkan pasar. Nah, setelah kemudian kita melakukan pengelompokan, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan yang menjadi target kita siapa nih. Kita tidak bisa membidik semua kelompok kalau kemudian sumber daya kita terbatas, dan setiap perusahaan mestinya kemudian memiliki keterbatasan sumber daya, baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Nah, ketika mereka memiliki keterbatasan ini, maka mereka harus memilih pasar mana yang akan dilayani. Baru kemudian nanti bisa berkembang untuk mengembangkan ke target pasar yang lainnya. Nah, setelah kita menentukan target pasar yang akan kita pilih, maka kita harus membedakan diri dibanding pesaing. Jangan sampai kemudian kita dianggap sebagai produk komoditas sama saja antara beli produk kita dengan produk pesaing. Maka kita harus menempatkan diri kita berbeda dalam benak konsumen. Jadi positioning adalah bagaimana cara kita menempatkan di benak konsumen sebagai produk yang terbedakan dibanding pesaing. Dan itu adalah merupakan inti dari aktivitas pemasaran. Lihat pasar, tentukan kemudian mana yang akan menjadi target Anda, dan dalam target pasar yang sama, pasti kemudian ada pesaing yang tertarik untuk melayani pasar yang sama. Ketika mereka tertarik melayani pasar yang sama, maka kita harus membedakan diri dibanding pesaing. Maka kita harus memunculkan apa yang disebut positioning, menempatkan merek kita di benak pesaing itu seperti apa. Dan bagaimana penempatannya harus berbeda dengan pesaing yang lain. Sehingga kita tidak dianggap sebagai produk komoditas. Nah, perumusan STP yang tepat dan baik ini akan termanifestasi dalam aktivitas pemasaran, dan kemudian akan bisa terlihat dari ekuitas merek yang kemudian kita akan ukur nantinya. Jadi apa yang ada di benak konsumen itu akan kita coba tangkap. Apa yang ada di hati konsumen berusaha kita tangkap, dan itu adalah apa yang sudah kita lakukan dalam sinyal-sinyal aktivitas pemasaran yang kita lakukan. Nah, jadi STP ini akan kita lihat apakah memang positioning kita baik atau tidak, dengan salah satunya alat ukurnya adalah melihat bagaimana implementasi aktivitas pemasaran itu dalam benak konsumen dan hati konsumen dan juga perilaku konsumen. Dan itulah yang nanti kita akan bisa mengkaitkan antara STP dengan ekuitas merek. Nah, bahwa terutama di persaingan yang kita sudah memasuki era digital dan era global, maka persaingan semakin meningkat. Kita tidak bisa membatasi ruang gerak kita, saya hanya di daerah ini saja.
Karena dengan adanya era digital, globalisasi akan semakin meluas, mereka dari luar negeri, dari pihak manapun akan bisa masuk ke pasar kita. Kalau kita hanya masuk ke pasar kita saja dan kemudian kita akan diserang oleh yang lain, maka pasar kita akan menipis. Jadi keberlanjutan dari usaha kita perlu dipertanyakan nantinya. Maka tidak bisa tidak, kita juga harus ikut dalam persaingan digital dan global, karena memang perubahan mengarahkan kita kepada hal tersebut. Nah, pentingnya dari manajemen merek ini adalah bagaimana memunculkan merek kita untuk bisa dilihat, di-like, di-share oleh netizen. Terutama karena di era digital itu yang kemudian berusaha untuk dimunculkan dalam era persaingan ini. Jadi bagaimana netizen melihat iklan kita, melihat produk kita, suka terhadap produk kita, dan share produk kita kepada yang lain setelah kemudian dia mengkonsumsinya. Nah, jadi kita tidak bisa membatasi itu, dan kemudian kita harus bisa melakukan membangun merek di era digital dan global ini, bagaimana merek kita bisa dikenal di lingkungan internet, di digital, dan kemudian di dalam dunia global. Nah, maka diskusi masalah manajemen merek ini sangat tepat sekali untuk kita diskusikan berkaitan dengan SDG level 8, di mana dengan membangun merek yang baik, maka kita bisa menjaga sustainabilitas dari usaha kita, dan juga insya Allah kemudian kita bisa mengembangkan produk kita dengan baik. Nah, maka mari kita bersama-sama belajar bagaimana cara membangun merek yang baik, dan kemudian nantinya akan kita lakukan proses pengembangan merek ini. Bismillah, semoga terwujud cita-cita kita bersama. Nah, untuk bisa masuk ke benak konsumen, maka ini ada beberapa tahapan yang harus kemudian kita lihat. Yang pertama adalah menentukan kita akan bersaing di kategori apa. Jadi ada yang disebut kategori membership. Kita akan masuk ke pasar yang mana? Karena saat ini kategori produk itu sebetulnya relatif tipis batasannya. Katakanlah misalnya Kopiko, dia masuk ke pasar permen atau pasar kopi, batasannya sangat tipis. Demikian juga dengan kalau kita mendiskusikan Gojek misalkan. Apakah Gojek itu hanya pesaing dari taksi konvensional ataukah pesaing dari industri keuangan juga? Nah, jadi batasan yang saat ini tipis itulah yang kemudian menjadikan pentingnya kita menentukan terlebih dahulu kategori membership kita. Kita akan bersaing di era yang mana? Kita bersaing di kategori yang mana? Karena kategorisasi yang berbeda, maka pesaing kita juga berbeda. Dan kita harus melakukan aktivitas untuk bertahan dalam persaingan tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui kategori kita berada di mana, maka kita akan bisa menentukan POP-nya, point of parity. Di aspek yang mana kita dianggap sama. Contoh misalnya, ketika kita bicara tadi Kopiko, point of parity kalau kita masuk ke pasar permen adalah karena memang bentuknya kecil dalam bentuk kemasan, dan kemudian bisa dikunyah, rasanya manis. Nah, ada POP, point of parity. Kalau mau masuk ke pasar kopi, bisa juga, yaitu karena rasanya memang rasa kopi. Tapi itu hanya masalah rasa. Nah, sebetulnya lebih banyak POP-nya adalah di industri permen. Maka kita sebetulnya bisa melakukan brandingnya, kategori membership-nya adalah memang di industri permen, tapi kemudian memiliki rasa yang berbeda, yaitu rasa kopi. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi salah satu dari POD yang kemudian dimunculkan, point of difference. Perbedaannya di mana? Bahwa permen yang lain tidak ada yang kemudian memunculkan rasa kopi. Dan Kopiko menjadi satu-satunya saat itu yang kemudian masuk ke industri permen dengan rasa kopi, sehingga memunculkan bahwa ngopi itu mudah, ngopi itu bisa dilakukan dengan simpel, sederhana, sambil nyetir mobil, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi point of difference dibanding permen yang lain. Jadi, kita kembali lagi,
Untuk menentukan positioning, kita harus menentukan kategori membership, sehingga di situ kita akan lihat POP-nya apa, point of parity-nya di mana. Dari point of parity itu, maka apa yang bisa membedakan kita dari kategori yang sama tersebut. Kalau kita sama dalam hal-hal ini, maka bagaimana kita membedakannya? Disitulah kemudian kita memunculkan point of difference. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memunculkan sejak awal ketika kita mengenalkan merek kita, bahwa perbedaan kita adalah di aspek itu. Itu adalah kemudian yang kita nanti akan diskusikan ke depan, bagaimana cara membangun posisi kita untuk di benak konsumen, membangun positioning-nya dengan diferensiasi yang kita bangun. Secara umum untuk aspek spiritualitas yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita belajar berbagai kitab suci, termasuk Al-Quran dan hadis, di situ kita diajarkan ketika membangun merek, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan storytelling. Dengan storytelling, maka konsumen akan bisa memahami kisah di balik sebuah merek, memahami hikmah di balik sebuah merek, memahami sesuatu yang tidak tampak dibanding yang tampak, yaitu merek tadi. Nah, maka di era digital ini tadi, kita juga harus bisa membuat tayangan iklan, tayangan advertorial, atau tayangan komunikasi produk yang memiliki nilai story tinggi dan baik, yang bisa diviralkan. Sehingga netizen tertarik untuk melihat, like, dan share. Tantangannya adalah itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akan terus untuk belajar tentang manajemen merek di pertemuan berikutnya. Demikian untuk sesi pengenalan tentang manajemen merek saat ini. Semoga bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum.